Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami sebagai kelompok satu akan mempresentasikan hasil eh, analisis kami tentang otopsi sistem Elena, analisis kegagalan dan mitigasi LMS. Ini dari studi kasus gangguan infrastruktur pengumpulan tugas menjelang ujian akhir semester. Anggota kelompoknya ada Ilham Prayogo Sampurno, ada Naufal Hakim, Ariana Dwi Aditya, Fauziah Nur Azura, Neisha Aprilia Rahmawati, dan Zafira Khairunisa. Selanjutnya, Baik, selanjutnya di sini Elena menghadapi spiky traffic di masa kritis. Tantangan terbesar yaitu muncul saat menjelang UAS, di mana di masa ini Elena selalu mengalami spiky traffic yaitu lonjakan akses yang besar dalam waktu yang sangat singkat. Nah, di tengah situasi ini, fitur unggah tugas itu menjadi titik yang paling rawan untuk terjadinya error gitu. Di mana Elena ini bukan sekedar repositori, melainkan infrastruktur penentu kelulusan yang menghadapi lonjakan aktivitas ekstrim dalam waktu yang singkat. Nah, kemudian, kenapa pada gambar unggah tugas ini menjadi titik yang kritis gitu? Karena kalau fitur unggah ini sampai bermasalah gitu, dampaknya bisa ke banyak hal gitu. Yang pertama, itu ada integritas penilaian, kemudian ada dari kepercayaan institusi, di mana dosen bisa saja kehilangan dasar yang objektif untuk memberikan nilai. Kemudian mahasiswa otomatis banyak yang panik gitu, dan ujung-ujungnya reputasi serta kepercayaan terhadap sistem akademik kampus itu akan menurun. Boleh di next. Kemudian ada operasi produk, di mana fokus utamanya itu pengembangan. Di sini ada dua poin yang kita highlight, yaitu reliability atau keandalan, yang kedua integrity atau integritas data. Di mana pada poin keandalan ini sistem wajib bertahan di bawah tekanan high traffic tanpa failure yang melumpuhkan akses pengguna saat batas waktu pengumpulan. Kemudian yang kedua, integrity, mencegah data loss mutlak. Diperlukan sistem yang bisa diakses namun gagal menyimpan data. Tugas akan menghancurkan objektivitas penilaian. Karena percuma saja kalau misalkan web Elena ini lancar diakses, tapi saat mahasiswa klik unggah tugas itu file tugasnya malah hilang atau tidak masuk ke dalam database. Nah, sistem yang kuat menahan beban tapi gagal menyimpan data tetap saja akan merusak eh, dalam sistem penilaian. Boleh di next. oke lanjut. Kita Selanjutnya akan itu, di lanjut lanjut. selanjutnya itu ada, eh siapa dulu dek yang ngomong aku? Langsung aku. Ya ya. Selanjutnya itu ada 5 titik kegagalan berdasarkan MCCAL Software Quality Model. Yang pertama itu ada reliability, kita mengukur dengan MTBF. Kegagalan di sini eh, terjadi jika sistem tidak kuat menahan beban tinggi saat proses mengunggahnya. Terus yang kedua itu ada integrity terkait keamanan dan validitas data. Jika ada celah, data pengguna bisa hilang akibat konflik transaksi. Terus yang ketiga itu ada usability. Ini adalah wajah sistem tanpa pesan error yang jelas. Pengguna akan kebingungan saat terjadi kendala teknis. Terus yang keempat itu ada efisiensi, fokus pada sumber daya, sistem yang overload, menunjukkan penggunaan CPU dan memori yang tidak efisien. Yang terakhir itu ada maintainability. Terakhir adalah kemudahan perbaikan. Jika pencatatan log minim, tim IT akan kesulitan melacak akar masalah yang berakibatkan pada lambatnya waktu perbaikan atau MTTR. Selanjutnya, next deh. Bagaimana satu kesalahan Bacon menciptakan
kekacauan akademik. Yang pertama itu efisiensi yang buruk. Semua bermula dari lonjakan trafik karena kapasitas server tidak efisien. Sistem kewalahan menerima permintaan yang masif. Terus yang kedua itu ada kegagalan integritas dan reliabilitas. Kondisi ini memicukan bentrokan data di basis data. Akibatnya terjadi kehilangan data tugas dan sistem pun mulai tidak stabil. Terus yang ketiga itu ketiadaan usability. Masalah diperparah karena sistem gagal menampilkan kesalahan. Mahasiswa mengira tugasnya sudah aman, terunggah, padahal sebenarnya gagal total. Terus yang keempat itu ada human impact. Ini puncaknya munculnya kepanikan massal di kalangan mahasiswa dan lonjakan beban kerja yang luar biasa bagi pihak administrasi dan dosen. Terus yang terakhir itu ada hambatan maintainability. Sialnya, tim IT pun sulit menolong dengan cepat karena minimnya catatan log. Mereka buta arah dalam mencari penyebab utama masalah ini. Lanjut. Selanjutnya itu ada 4 lapisan. Yang pertama itu ada performance testing berkala, yaitu melakukan load dan testing testing sebelum periode penting sebelum UTS atau UAS agar sistem tetap stabil saat banyak pengguna. Yang kedua, database transaction testing untuk memastikan tidak ada konflik data, terutama saat banyak mahasiswa melakukan aktivitas seperti upload tugas secara bersamaan. Yang ketiga yaitu stability, khususnya saat terjadinya error. Sistem seharusnya memberikan pesan yang jelas agar pengguna tahu apa yang telah terjadi. Dan keempat yaitu ada login atau dan monitoring kompresif agar sistem teknis bisa mendeteksi masalah lebih awal sebelum terdampak ke pengguna. Next, selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada kualitas holistik. Sistem kualitas holistik ini hanya terlihat dari apakah sistem bisa diakses atau tidak. Bagian yang terlihat seperti login secara login lancar dan halaman terbuka hanya sekitar 10%, sedangkan 90%-nya lainnya adalah hal-hal kritis yang tidak terlihat seperti kemampuan sistem menangani lonjakan pengguna, keamanan integritas data, kenyamanan pengguna saat terjadinya error. Artinya, kualitas sejati LMS justru ada di bagian bawah permukaan yang seringkali tidak disadari. Next. Lanjut. Itu Gue suaranya gue. Di mute masih. Nah, paus dulu. Udah. Lanjut ya. halo. Nah, 1, 2, 3. Yuk. nah dari indikator-indikator sebelumnya itu kan udah terlihat nih apa yang bakal jadi dampaknya, merambatnya, terutama dari ekosistem mahasiswa dan juga dosen di sini. Yang terutama dari mahasiswa yang pengen upload tugas gitu kan, pengen ngunggah tugas, pengen ngumpulin tugas. Itu tuh kebingungan gitu kalau misalnya ada something kayak misalnya delay ataupun load yang terlalu lama gitu kan. Yang nyebabin itu penilaian mereka tuh bisa berkurang gitu. Walaupun itu disebabkan oleh sistem. Nah, dan dari dosen juga itu ngilangin dasar penilaian objektifnya nih. Ya mungkin tolak ukurnya dari waktu gitu kan. Dari waktu tersebut yang sebenarnya dikarenakan oleh sistem, tapi mahasiswa juga ikut terganggu di sana. Nah, karena dari itu LMS ini dimaksudkan itu bukan sebagai aplikasi yang berdiri sendiri, tapi untuk memperlancar kita dan mempermudah kita mengoperasikan sebuah layanan akademi. Boleh next slide? Nah, dari sini bisa kita lihat krisis waktu di sini. Krisis waktu di sini itu ketika ada ujian, entah itu ujian tengah semester dan juga UAS, tapi di mana di sini tuh terdeteksi kalau misal ujian akhir semester itu mendapatkan lonjakan tinggi, yang di mana di sana tuh banyak sekali akses traffic yang dikarenakan seluruh mahasiswa, terutama di Nurul Fikri ini, itu tuh ngakses secara bersamaan di waktu yang sama. Itu menyebabkan keberatan server di sana.
yang mungkin di mainnya belum bisa di manajemen oleh si Elena itu sendiri. So, eh, dari hal itu bisa kita simpulkan bahwa actionable yang harus kita ambil itu pertama, kita terus ngerencanain mitigasi infrastrukturnya gimana. Karena mungkin sebelumnya perancang infrastruktur itu belum terpikirkan sampai di siklus ini. Lalu juga eksekusi pengujian stress testnya. Dari demand sebelumnya, mungkin stress test yang digunakan itu kadarnya atau demand itu lebih rendah dari yang demand sekarang gitu. Lalu yang terakhir itu ada sikap proaktifnya. Nah, sikap proaktif itu apa? Untuk mengembalikan rasa kepercayaan dan juga mempertahankan rasa kepercayaan dari institusinya. Entah itu dari luar ataupun dari dalam gitu. Ya, lanjut. Yang selanjutnya yaitu integritas sistem dan institusi. Nah, sebagai penutup dari analisis teknis kami, ini menekankan bahwa integritas sistem adalah integritas institusi. Nah, kami juga menyimpulkan bahwa penerapan quality assurance yang komprehensif pada Elena bukan sekadar urusan perbaikan perangkat lunak semata. Nah, ini juga langkah yang sangat krusial untuk melindungi nilai-nilai keadilan, objektivitas, serta kualitas pendidikan tinggi, khususnya di lingkungan STT terpadu Nurul Fikri. Nah, dengan sistem yang kuat, kita bisa menjaga marwah institusi dalam menyelenggarakan pendidikan yang terpercaya. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap analisis ini dapat menjadi dasar bagi langkah proaktif dalam memperkuat infrastruktur digital kita agar krisis serupa tidak terulang di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami buka sesi diskusi jika ada pertanyaan. Jika tidak ada yang ingin bertanya, kami tutup presentasi kali ini dengan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.